Baik, Terima terima kasih Mas kasih Eko. Ibu Rima Budiarti. Baik semua adik-adik semua yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Serta warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik dan sehat. Mungkin saya akan berikan paparan gambar tulisan di sebelah saya ini, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Kita lihat ini. Nah, marilah kita mendidik dengan kekuatan cinta, karena memang belajar atau pendidikan ini harus mengasihkan, menyenangkan, dan ini bagian dari pemenuhan hak anak untuk belajar. Kemudian, ini new normal in Indonesian education, why not? Ya. Nah, mungkin perlu disadari perbedaan antara dimulai kurikulum tahun ajaran baru dengan mulai masuk sekolah. Jadi informasi yang kita peroleh adalah kurikulum baru memang dimulai pertengahan Juli nanti, kurikulum baru. Tetapi belajarnya adalah jadi kalau memang belum aman, belum ada keputusan bahwa nanti Juli atau Agustus atau September dan sebagainya. Jadi mohon adik-adik, mohon para ibu dan bapak sekalian, putra-putrinya disadarkan bahwa belajarnya sementara ini masih di rumah saja dulu. Karena memang situasinya belum aman. Tentu harus mendengar juga masukan-masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan pendidikan, pemangku kepentingan perlindungan anak juga, ya, dari KPAI, dari LPAI, tapi juga dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari gugus tugas COVID-19, ya, dari Ikatan Dokter Indonesia, dan segala macam. Sehingga itu betul-betul baru nanti diputuskan. Kalau data sudah melandai, sudah aman, baru mulai masuk sekolah. Tapi kalau belum ya tetap di rumah saja dulu. Bagaimana sekarang kita mengkreasi cara-cara yang tetap mengasihkan, menyenangkan, supaya belajarnya juga tetap menyenangkan, walaupun hanya di rumah saja. Ya. Nah, pemahaman anak ini berkaitan dengan hak anak. Ya. Definisi anak secara hukum adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Jadi adik-adik, siapa yang masih di bawah 18 tahun? Semua kebanyakan masih di bawah 18 tahun yang masih sekolah ya. SMA biasanya 18 kan, terus ke bawah, apalagi SD, kemudian TK dan sebagainya. Nah, hak anak dijamin oleh undang-undang adalah hak untuk hidup dengan sehat. Berarti kalau kemudian harus terpaksa sekolah, tetapi hak hidupnya terancam, hak tumbuh dan berkembangnya juga terancam, kemudian sakit, harus dirawat di rumah sakit, juga hak dari kemungkinan terkena virus. Dan hak partisipasi adalah hak didengar suaranya. Adik-adik juga boleh bersuara, mengusulkan, baik itu kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Presiden, kepada mungkin para anggota DPR dan sebagainya. Sehingga ini juga akan menjadi bahan pertimbangan, masukan yang berharga untuk menetapkan mengenai belajar di era new normal nanti. Nah, anak-anak kan semua senang belajar juga, tapi juga senang bergerak, senang berteman, berpetualang juga, senang mencoba, ya, senang bermain. Bahkan sering anak-anak belajarnya juga dipadu dengan bermain. Kadang-kadang juga senang melawan, tapi melawan dalam arti juga ingin menyampaikan isi hatinya, menyampaikan ada sesuatu yang mungkin kebenaran menurut adik-adik, yang perlu juga diungkapkan kepada para orang tua maupun para guru. Dunia anak adalah tetap dunia bermain. Bahwa hak bermain adalah milik anak-anak di seluruh dunia. Sehingga mohon suasana belajar di rumah juga jangan terlalu kaku, jangan terlalu stres, jangan terlalu tegang, tapi juga ada nuansa bermain. Kalau misalnya menghafal apa itu protozoa, porifera, kuilintera, mungkin sambil bermain, ya coba bikin lagu-lagu supaya gampang. Protozoa, hewan bersel satu. Itu pinjam lagunya Bintang Kecil.
Porifera, hewan yang berpori. Kuilintera apa? Kuilintera, hewan yang berongga. Kalau cacing, bahasa latinnya apa? Cacing itu, ya Vermes lah namanya. Jadi suasana gembira seperti itu membuat belajar di rumah juga tetap mengasihkan dan tetap sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai. Nah, senang anak-anak senang bermain kan? Tapi kalau bermainnya ya di rumah mungkin naik-naiknya sementara naik kursi dulu, naik meja dibersihkan, tapi kalau sudah dibersihkan lagi. Pokoknya dibuat suasana mengasihkan dan menyenangkan. Nah, juga ini tadi, pendidikan karakter. Itu contoh keteladanan dan suasana kasih sayang. Jadi, mohon ini di rumah. Bahwa di rumah, walaupun mungkin penuh permasalahan, penuh problem, ya tetap hadapi, tetap dengan senyum, penuh rasa syukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini cobaan ini membuat kita kuat, membuat kita kreatif, membuat kita akan bangkit lebih hebat lagi nanti gitu. Jadi stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Mohon di rumah adik-adik dididik dengan penuh dibentak. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak lagi ya. Dicubit, misalnya nggak hafal, nggak bisa menghitung atau rumus matematika, dan dicubit, ya, itu juga tidak benar. Nggak boleh bermain atau bercanda, nggak boleh, misalnya itu juga tidak dibenarkan. Kadang-kadang kita juga sekarang terpaksa belajar dengan ya alat teknologi canggih, apakah layar televisi, kemudian juga laptop, mungkin juga gadget. Nah, kadang-kadang ini juga sinarnya kalau terus-menerus itu juga kurang baik untuk kesehatan mata. Kadang-kadang kita juga harus menghafal berbagai masalah, diferensial integral, kalkulus, dan sebagainya, tapi hanya bertatapan dengan layar, kadang-kadang juga melelahkan. Tapi ya karena situasinya demikian, yang penting kita siasati dengan cara-cara yang lebih kreatif, dan juga dipadukan dengan gerakan-gerakan. Misalnya setelah belajar lompat-lompat, senam 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian apalagi bergandeng tangan mungkin dengan ayah dan bunda sambil menyanyi dan sebagainya. Walaupun suasananya penuh dengan materi yang harus dipelajari, tapi kalau dibawakan dengan cara yang menyenangkan, insya Allah semuanya juga akan bisa lebih efektif dan lebih lancar lagi. Ya. Nah, kadang-kadang saking terus bermain gadget akhirnya lupa berkomunikasi. Ini juga tentu tidak diharapkan demikian. Tetap harus ada kesempatan bercerita, mungkin berpacu dalam melodi. Nah, lagu-lagu lagu-lagu wajib. Kadang-kadang kita sudah banyak yang lupa ya. Misalnya berpacu dalam melodi. Apa judulnya? La 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 la. Lagu apa itu? Maju tak gentar. Ya, betul. Sekarang berpacu dalam melodi. La 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 la. Apa? Oh, satu nusa satu bangsa misalnya, dan seterusnya. Jadi kita juga tetap memahami unsur nasionalisme dengan mengenal lagu-lagu perjuangan sendiri. Belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, suasana persahabatan, persaudaraan, dan sebagainya. Dan alternatif sebelum ini sudah mulai populer apa yang disebut sebagai homeschooling atau sekolah rumah. Artinya ya sekolahnya di rumah, tetapi kan anak-anak tetap bisa mengembangkan pada bidang yang lain untuk bersosialisasi. Sanggar musik, paduan suara, sanggar lukis, tetap ada sosialisasinya. Tapi akademinya bisa dilakukan di rumah, dan ini juga sesuai sebenarnya dijamin oleh undang-undang. Nah, kalau sekolah rumah definisinya proses layanan pendidikan yang secara sadar dan teratur, terarah,
dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah dan tempat-tempat lain. Artinya kalau pada saat sudah keadaan normal ya mungkin tempatnya mungkin belajarnya di kebun, mungkin di tepi sawah atau di mana saja bisa begitu. Dalam suasana gembira agar potensi unik setiap anak didik dapat berkembang secara lebih optimal. Beberapa kelebihan selama di rumah ini ya perhatian lebih individual karena dari orang tua langsung, lebih mandiri, lebih kreatif, kemudian juga bisa cocok untuk anak berkebutuhan potensi berkembang lebih bagus lagi. Jauh dari berbagai pergaulan negatif seperti bullying, tawuran, dan sebagainya, dan sering para homeschooler ini siap untuk menghadapi kehidupan nyata dan kegiatannya lebih fleksibel. Jadi selama kita di rumah, kita sementara bisa menempuh jalur semacam homeschooling tadi. Dan pendekatannya tentu pendekatan proses sifatnya kalau dalam istilah ilmiahnya, proses menguasai mata pelajaran. Lalu siswa menguasai metode belajar, artinya learn how to learn, ngerti bagaimana metode belajarnya, dan lebih berpusat pada siswa atau student-centered learning istilahnya. Ya. Transformatif, artinya siswa mampu mengubah dirinya sendiri. Artinya kita menjadi tahu itu ya dengan kesadaran. Motivasinya ibaratnya bukan karena dipaksa, tapi motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Kita sebagai subjek yang aktif, dan sementara lingkungan, khususnya orang tua kalau di rumah, lebih sebagai fasilitator, memfasilitasi saja sumber-sumber belajar yang bisa diterima oleh para siswa. Dan sekaligus motivator, memotivasi untuk membuat semangat belajar dengan cara yang tadi ramah anak. Nah, suasananya seperti ini, mungkin di taman keluarga, mungkin juga sambil berolahraga dengan orang tua, mungkin kalau ada yang masih senang nyanyi atau nari atau gambar atau main wayang dan sebagainya bisa juga. Dan ini sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bunyi definisi ini, pendidikan adalah rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi dirinya selain juga nanti secara akademik, mungkin menjadi penari, pelukis, mungkin juga pemain film, pemain teater, olahragawan, dan sebagainya. Pasal ini juga mengatakan dalam undang-undang itu, kegiatan pendidikan informal, artinya yang di dalam keluarga, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dan hasilnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang tadi di atas, diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi, misalnya nanti kita terpaksa cukup lama, siapa tahu 1 semester sampai akhir tahun tetap di rumah saja, tapi hasilnya tetap diakui nanti melalui suatu evaluasi secara nasional. Ada juga asosiasinya homeschooling atau sekolah rumah ini, yaitu disingkat ASAHPENA, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Jadi selama keadaan begini ya kita menempuh jalur informal atau non-formal tadi sebagai bagian dari upaya melengkapi atau menggantikan sekolah formal yang sementara terpaksa kita tinggalkan caranya dengan harus datang ke sekolah, tetapi tetap berada di rumah saja. Beberapa lulusan dengan jalur informal yang mungkin terkenal dengan homeschooling tadi, ada yang menjadi juara golf internasional, juara motocross internasional, olimpiade matematika, ada yang hafiz Quran nasional juga, ada yang menjadi artis sinetron, film, model profesional, dan sebagainya. Tetapi secara akademik, mereka juga bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Bahkan ada yang terima di kedokteran saja, ada yang di UI, Gajah Mada, USU, dan UNHAS. Ada yang ITB, ada IPB, ada di luar negeri juga bisa diterima. Ada di University of Australia, Monash College juga di Australia, Raffles Design Institute juga di Australia, di Harvard, di University di Amerika Serikat, dan sebagainya. Jadi pada adik-adik tidak usah patah semangat atau putus asa,
semua tetap dilakukan dengan gembira di rumah, dan ini tentu juga suasana prihatin. Nah, kunci para orang tua di dalam menghadapi putra-putri tercinta juga harus kreatif. Adik-adik sebagai siswa juga jangan kehilangan kreativitasnya. Nah, para pendidik, lingkungan di rumah ya mungkin kalau mendidik, mengajar jangan terlalu datar saja, mungkin harus nyanyi, mungkin juga ada unsur pelawak, mungkin ada trik main sulap. Misalnya apa? Kalau misalnya trik permainan sulap ya, apa? Misalnya sederhana saja. Nah, menjelaskan untuk adik SD misalnya. Ini apa? Bunga. Bahasa Inggrisnya apa? Flower. What is the color of the flower? Yellow. What is the color of the leaf? Green. Nah, supaya kelihatan itu ya dengan sesuatu yang konkret, yang nyata. Nah, now what is the color of this handkerchief? Red. Sekarang tiba-tiba ini misalnya ayah atau bunda jadi pesulap ya. Ini mau disulap sama ayah atau bunda. Now, 1, 2, 3, simsalabim, abracadabra. Wow. What is the color of this flower? Red. Wah, jadi merah. Jadi anak belajar dengan gembira. Oh, this is green, red, dan sebagainya. Mau tahu rahasia sulapnya? Ini kalau ditarik pelan-pelan, toeng, oh jadi kuning lagi. Jadi kalau ini ditekan, toeng, jadi merah. Jadi orang tua harus kreatif menciptakan suasana gembira untuk putra-putri tercinta di dalam keluarga. Kalau perlu juga lingkungan RT RW diberdayakan. Ada seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, disingkat Sparta. Jadi saling bantu. Mungkin komunikasi dekat aja ya, sementara kalau belum boleh ketemu, belum boleh dekat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, itu mungkin juga melalui media sosial. Ya, tapi paling tidak tetap ada komunikasi bersama dengan tetangga kiri dan kanan. Kekerasan hanya akan merusak karakter anak-anak, jadi stop kekerasan terhadap anak. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Dan sekarang mungkin adik-adik juga bisa kreatif mencipta puisi, mencipta apa? Cerita mengenai apa yang aku lakukan di rumah supaya tetap gembira, misalnya. Atau bikin lagu. Nah, sekarang ada lagu tentang corona, ya. Nah, lagunya sederhana. Gini ya, misalnya. Ini juga hasil ciptaan dari anak-anak di rumah Kak Seto yang coba bikin lagu. Lagu ini sederhana. Ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita, untuk saat ini di rumah saja. Cucilah tanganmu, janganlah sampai lupa memakai sabun hingga belajar dengan gembira. Tapi saat ini di rumah saja. Ayo saat ini di rumah saja. Nah, intinya adalah semoga kita bisa mendapatkan didikan dengan kekuatan cinta dari ayah dan bunda di rumah, dan adik-adik semangat belajar untuk bisa meraih cita-citanya di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, terima kasih atas sharing-nya di sesi sore hari ini yang luar biasa sekali.